sudah siap di ruang keluarga masing-masing untuk mengikuti ibadah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kami sukacita yang luar biasa. Kami bisa berkumpul dengan keluarga besar kami untuk mengikuti ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami bisa menyelesaikan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah berada di minggu kedua di bulan kemerdekaan. Mari Bapak Ibu dan teman-teman pemuda sekolah minggu, kita proklamasikan sukacita dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas caranya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas caranya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap jam kami memerlukan Engkau. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau
saudara kita yang lagi isolasi mandiri, mereka bisa melewati itu semua itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup. Mari lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jamnya Tuhan, silakan tunggu kembali. Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, setiap jam yang kami lalui, setiap hari yang kami lalui, semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Mari saudara bangkit berdiri di rumah masing-masing. Angkat kedua tangan saudara kepada Tuhan, ada berserah total kepada Tuhan. Kita butuhkan Tuhan. Saudara dan saya di hari-hari ini membutuhkan Tuhan. Tidak ada tempat yang aman selain dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Dari hati kita yang paling dalam, naikkan ref dari pujian ini sebagai doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama. Setiap jamnya Tuhan, Ini pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan GBI Sola Gracia Tuhan. Terima kasih. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, jemaat-Mu yang sedang duduk tiap-tiap keluarga di rumah mereka masing-masing. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau setiap jam, hari, minggu, bulan yang kami lalui. Tuhan, Kau melihat setiap jemaat-Mu, tiap keluarga masing-masing. Biarlah hari ini kami boleh dikuatkan lagi. Kami boleh dibawa pada satu pengharapan yang baru lagi. Hakikat dari ibadah yang kami kerjakan. Hakikat dari firman yang kami pelajari.
akan membawa kami semakin naik di Amin. dalam kehidupan rohani kami. Membuat kami Tuhan makin kuat di dalam Engkau Benar. menghadapi hari-hari yang jahat Ya. ini. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru lagi. Kuasa wibawa otoritas Allah turun dalam penyampaian firman Tuhan. Amin. Berikan hati seorang murid kepada kami tiap-tiap keluarga di rumah. Hati yang mau dibentuk, hati yang siap ditegur, hati yang siap diarahkan makin dewasa, sempurna ke arah Engkau Tuhan. Sehingga kami jadi jemaat yang tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kesaksian hidup kami boleh dilihat oleh banyak orang. Amin. Dan orang boleh dibawa kepadamu lewat Yes. kesaksian hidup kami. Benar. Kami siap Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, jemaat yang kekasih. Saya minta izin untuk buka masker sehingga saudara bisa mendengar firman dan melihat ekspresi penyampaian firman dengan lebih jelas. Dalam bulan Agustus ini kita sedang membahas tema sungguh-sungguh merdeka. Dan tema kecil kita dalam minggu kedua di bulan Agustus adalah melayani dalam kemerdekaan penuh. Kita melihat dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dari ayat pembacaan kita Galatia 5 ayat 13 ini, kita akan membahas 3 poin yang akan menjadi kekayaan rohani di hari Minggu kedua ini. Saudara yang kekasih, ketika mendengar kata merdeka, maka dalam pikiran kita adalah satu bangsa, satu wilayah yang tadinya dijajah, kemudian mengalami kemerdekaan seperti yang terjadi dengan bangsa kita Indonesia. Nah, saudara yang kekasih, pada saat kita merdeka, kita juga seringkali dibawa pada pemahaman, pemikiran, artinya orang itu udah nggak dijajah, orang itu sudah merdeka, orang itu udah bebas, ya. Bahkan pengertian kemerdekaan artinya merdeka penuh, bebas penuh, ya. Hanya jangan salah artikan menjadi kebebasan yang tanpa norma-norma, tanpa batasan-batasan. Sebab manusia hidup tetap ada norma-norma, aturan-aturan yang harus dipenuhi. Dan kalau tema kita mengatakan melayani dalam kemerdekaan penuh, ya, artinya orangnya sudah sungguh-sungguh merdeka. Dan ketika ada kata melayani, maka pemikiran kita langsung tertuju kepada kaum hamba Tuhan, pelayan, pendeta, penginjil, ya, atau tim pujian penyembahan. Kalau di gereja, tim doa itu adalah kelompok para pelayan. Maka ketika ada kata melayani, kita berpikir oh itu adalah kegiatan yang dilakukan orang-orang yang memang sudah dipilih dalam satu gereja sebagai pelayan-pelayan. Nah, hari ini kita tidak membahas sejauh itu, ya. Sebab Wahyu mengatakan saudara dan saya adalah imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah. Kita adalah para imam. Minimal kita memimpin diri kita. Minimal kita memimpin keluarga kita. Jadi kalau di sini dikatakan melayani dalam kemerdekaan penuh, kita akan bahas dari poin 1, poin 2 sampai poin yang ketiga. Yang pertama, saudara lihat di warta jemaat, kita telah dipanggil untuk merdeka, ya, dari kalimat Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya. Jadi poin yang pertama adalah kita telah dipanggil untuk merdeka. Firman Tuhan menyatakan kepada saudara dan saya bahwa kita memang sudah merdeka. Kapan kemerdekaan terjadi? Pada saat kita terima Yesus.
lahir baru. Kita yang dibelenggu, yang pakai kuk perhambaan dosa. Kemudian kita dibebaskan pada saat kita lahir baru terima Yesus, ya. Lalu yang menjadi perhatian buat saudara dan saya adalah bahwa kita memang sudah dipanggil untuk menerima kebebasan, yaitu kemerdekaan atau kebebasan dari hukuman dosa. Minggu lalu kita belajar, ya. Jangan lagi mau dipakaikan kuk perhambaan, tetapi simak dan perhatikanlah firman Tuhan dalam surat Roma ayat pasal 6 ayat 18. Demikian bunyinya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tadinya hidup kita ini diperhamba oleh dosa, ya, dijadikan hamba dosa. Kita mengenakan kuk perhambaan. Tetapi ketika kita terima Yesus, lahir baru, kita dibebaskan dari kuk perhambaan. Sekarang kuk yang kupasang, kata Tuhan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut. Kuk yang kupasang itu tidak berat, ringan, Tuhan katakan, ya. Setelah kita dimerdekakan, dibebaskan dari kuk perhambaan dosa, sekarang kita memperhambakan diri kita bukan lagi pada dosa, tapi pada kebenaran. Di mana terdapat kebenaran? Di firman Tuhan yang sementara sedang kita pelajari. Firman Tuhan itu akan membawa kita berjalan dari satu kebenaran kepada kebenaran lainnya. Saudara akan makin sempurna menuju kepada gambar kaliknya. Nah, ini yang diharapkan. Jadi poin yang pertama saudara lihat di Warta Jemaat, bahwa saudara dan saya adalah orang yang sudah dipanggil untuk merdeka. Ingat ya, kita sudah merdeka. Kapan diproklamasikan kemerdekaan kita? Ketika kita dibaptis. Begitu kita keluar dari air baptisan, disitulah kita memproklamirkan diri kita. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Seperti tadi pujian yang kita naikkan bersama-sama. Jadi ingat, kita sudah dipanggil dan kita sudah dimerdekakan. Yang kedua, janganlah menyalahgunakan kemerdekaan, ya. Jadi kita bagi 3 ini ayat yang kita pelajari di hari ini, ya. Benar-benar kita kupas menjadi 3 bagian. Galatia pasal 5 ayat 13. Yang pertama, kita telah dipanggil untuk merdeka. Lalu yang kedua, janganlah menyalahgunakan kemerdekaan. Dalam separuh kedua dari ayat yang kita bahas, yang terekam dalam surat Galatia 5 ayat 13 mengingatkan kita, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Banyak orang berpikir begini, sekali terima Yesus, lahir baru, diselamatkan, maka selamanya akan selamat. Ya, kalau memang kenyataannya seperti itu, saudara yang kekasih, setelah dibaptis kita tenang-tenang saja. Kita tidak usah beribadah, kita tidak menggali kebenaran firman Tuhan, ya. Karena sekali diselamatkan, maka akan selamat selama-lamanya. Jangan lupa firman Tuhan mengatakan, satu ketika nama kita ini bisa dihapus dari buku kehidupan. Waktu kita dibaptis, terima Yesus, lahir baru, nama kita dicatat, ya. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan Allah. Tapi itu bisa dihapus, yang menghapus bukan Allah, kita sendiri. Karena apa? Kita menganggap kita sudah merdeka, saya sudah diselamatkan, saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah jadi anggota gereja. Terus kita harus mengisi keselamatan itu, kemerdekaan itu. Kalau tidak diisi,
bangsa ini tidak akan sampai di tahun ke-76. Jadi tahun 1945. Setelah diproklamirkan, lalu kemudian dibentuk negara ini dengan segala program-program yang ada, dikerjakan sampai kepada tahun di 2021, tahun kemerdekaan yang ke-76. Kita lihat pembangunan, kita lihat perubahan demi perubahan dari satu presiden ke presiden lainnya. Dengan harapan bangsa ini benar-benar mengalami keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua diperjuangkan ke arah sana. Membuat damai sejahtera, hidup rukun, hidup makmur dialami oleh semua bangsa Indonesia. Nah, kalau tidak diisi, tidak ada program berkesinambungan dari satu presiden ke presiden lain, tentu bangsa ini bisa kembali dijajah. Nah, demikian saudara dan saya. Ketika kita sudah merdeka di dalam Kristus, kita harus mengisi kemerdekaan itu. Tidak lagi menyalahgunakan kemerdekaan. Saya sudah dimenangkan. Yesus sudah menebus saya dari dosa. Sekali ditebus, sekali diselamatkan, selamanya saya akan selamat. Kita bukan pemaham penganut ajaran hyper grace, ya, anugerah yang terbuka luas. Mau dosa dibikin apapun, sudah diselamatkan, sudah ditebus, kita akan tetap diselamatkan. Tidak demikian. Kita bukan penganut yang seperti itu. Jadi hiduplah dengan takut akan Tuhan. Kerjakan kemerdekaan itu, keselamatan itu dengan takut dan gentar. Rasul Paulus mengingatkan, janganlah kita menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Janganlah kita memanfaatkan kebebasan kita untuk berbuat dosa lagi, membuat kejahatan lagi di mata Tuhan, bahkan berseteru, bahkan kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan kita. Ya, tetapi kita harus melawan segala nafsu daging, kita harus melawan segala tipu muslihat iblis. Bagaimana caranya? Bangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan. Kesukaan kita adalah apa? Beribadah kepada Tuhan. Ulang-ulang saya katakan, kurangi hobi-hobi yang tidak bermanfaat. Kurangi main gamenya, ya. Fokus belajar pada kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan akan menuntun langkah kaki kita. Firman Tuhan akan menegur ketika kita salah. Firman Tuhan akan mengarahkan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi jangan, saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah lahir baru, saya sudah dibaptis. Bagus, puji nama Tuhan. Lalu isi kemerdekaan itu. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Lawan segala keinginan daging. Jangan lagi kita mau diperhamba, dipakaikan kuk perhambaan dosa. Kenapa? Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Saudara tahu pengertian kata hamba, ya, di Alkitab kita kalau ada kata hamba, itu artinya orang yang tidak punya hak lagi atas dirinya. Contohnya Yusuf dibeli Potifar, penuh dikuasai oleh Potifar. Dia tidak bisa membantah. Hagar, dia tidak bisa membantah apa yang majikan yang sudah membeli dia sebagai budak. Hagar disuruh tidur sama tuannya, dia nggak bisa mengatakan saya tidak mau,
Saya tidak mau melakukan itu, nggak bisa. Karena apa? Dia sudah dibeli. Sehingga dia nggak punya hak atas dirinya. Kalau kita bisa bilang, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Jangan kita yang atur Tuhan, tapi kita yang mau mengabdikan diri pada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu mengajarkan saudara bagaimana jadi suami yang takut akan Tuhan, punya hati hamba, punya hati Bapa surgawi, punya roh keimaman, membawa istri anak-anak kepada Tuhan. Istri yang memiliki hati hamba, dia melayani di rumah dengan sukacita untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Demikian juga dengan anak-anak. Kebenaran firman Tuhan akan mengajarkan bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi seorang anak. Jadi yang kedua, janganlah menyalahgunakan kemerdekaan. Ingat, kita bukan bagian dari orang-orang yang memahami keselamatan. Sekali selamat, tetap selamat sampai selama-lamanya. Tidak demikian, ya. Jangan biarkan namamu dihapus dalam buku kehidupan Tuhan. Yang ketiga, hendaklah kita melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, disinilah letak dari tema kita, melayani dalam kemerdekaan penuh. Selanjutnya pada akhir ayat nas kita yang kita bahas dalam Galatia 5 ayat 13, Tuhan berfirman, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maka tadi saya katakan di awal, ketika kita bicara melayani, kita berpikirnya pimpin pujian, ngajar sekolah minggu, jadi tim doa, jadi penginjil. Bukan. Melayani dimulai dari rumah. Melayani dimulai dari berdamai dengan diri sendiri. Kalau dengan dirinya aja belum berdamai, dia tidak akan bisa melayani. Gimana tuh yang belum bisa berdamai dengan dirinya? Masih kecewa dengan keberadaan dirinya. Masih sedih dengan keberadaan dirinya. Aku yang paling sial, aku yang paling malang di dunia. Aku yang paling menderita di dunia. Kalau dengan diri sendiri saja belum berdamai, kita tidak bisa melayani orang lain. Jadi layani diri sendiri dulu. Koreksi, bagian mana ya yang harus dilayani? Yang harus dimandikan, yang harus dibersihkan. Kalau ada pano-pano secara rohani, panonya harus diobatin. Setelah bersih mulus untuk diri kita, baru kita mau melayani suami. Suami melayani istri. Suami istri membina rumah tangga, melahirkan anak-anak. Melayani anak-anak, melayani keluarga besar dari suami, melayani keluarga besar dari istri, melayani tetangga-tetangga sebagai saudara terdekat yang Tuhan tempatkan. Jadi sekali lagi, hendaklah kita melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau tema kita hari ini melayani dalam kemerdekaan penuh, artinya orang yang melayani istrinya, suaminya, anaknya adalah orang yang sudah mengalami kemerdekaan penuh. Kalau dia sendiri belum merdeka, masih punya kebencian, masih punya dendam, iri hati, bahkan mengasihani diri terlalu berlebihan, dia belum mengalami kemerdekaan penuh. Dia tidak akan bisa melayani. Ya, mungkin nyanyi bisa. Melayani, melayani lebih sungguh. Tapi di hati, gua gak suka sama suami gua. Melayani, melayani lebih sungguh. Kenapa Tuhan kasih mertua yang cerewet? Ini kalau masih begini, dia belum melayani dalam kemerdekaan penuh. Dia jadi istri kerja, cuci baju anaknya, suaminya, masak untuk suami dan anak. Tapi masih dengan kebencian, masih dengan kekecewaan.
Yang model seperti ini, dia belum mengalami kemerdekaan penuh. Maka hasilnya, pelayanannya pasti belepotan, pasti tidak berguna, tidak membangun. Bikin masakannya nggak membuat suami jadi makan nafsu, makan baik, anak-anak suka. Karena apa? Masih melayani dalam kebencian, kemarahan, kekecewaan, mengasihani diri berlebihan. Ini tidak boleh ada di GBI Sola Gracia. Hari ini kita sungguh-sungguh merdeka. Dan kalau kita melayani, maka kita melayani di dalam kemerdekaan penuh. Dengan sukacita yang memenuhi hidup kita. Dan saudara tahu, sukacita dari Tuhan itu melebihi segalanya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Betul enggak? Maka walaupun cucian banyak, ibu tidak akan marah kepada bapak dan anak-anak. Stop ya, ganti baju, jangan sering-sering ya. Setengah mati ini mencuci dengan tangan, tidak pakai mesin. Ibu tidak akan mengeluh ketika di masa corona seperti ini. Aduh, ini benar-benar hanya gaji pokok. Tidak ada kegiatan ekstra, tidak ada kerjaan-kerjaan di lapangan, tidak ada bonus-bonus, tidak ada uang lembur. Ibu jangan cemberut, tapi katakan puji nama Tuhan. Karena pada hari ini ada banyak orang di luar sana yang sudah kehilangan pekerjaan suaminya, yang sudah tidak tahu harus mengerjakan apa untuk mendapatkan keuangan. Kalau engkau masih diberkati, suami masih pulang bawa hasil kerjanya, seberapa besar pun, angkat itu di hadapan Tuhan. Tuhan, mengucap syukur dengan berkat ini. Ajar aku bisa mengelolanya dengan baik. Ajar aku juga bisa memberi dalam kekuranganku untuk orang yang membutuhkan, orang yang kedukaan, untuk pekerjaan Tuhan. Disinilah kita sedang mempraktekkan iman percaya kita. Kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Jangan memberi dengan terpaksa. Tapi katakan Tuhan, dari yang kurang ini, yang sedikit ini, aku bisa sisihkan sekian untuk orang yang sedang berduka. Untuk membawanya ke rumah Tuhan, supaya pelayanan pekerjaan Tuhan juga tetap bisa berjalan dengan baik. Saudara yang terkasih, hendaklah kita melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Kita memberi, saudara, bukan cuma secara finansial. Kita bisa memberi perhatian, menunjukkan rasa empati kita. Kita bisa memberi dorongan, semangat kepada yang lemah, yang letih, lesu, yang sedang berbeban berat. Dan kita bisa memberi itu dengan hati yang tulus. Memberi perhatian, empati kita, waktu kita, memberi finansial yang ada pada kita. Ketika kita melakukannya, melayaninya dengan kasih. Mulai dari rumah kita. Suami memberi perhatian kepada istri. Istri kepada suami. Suami istri bergandengan tangan memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kepada ipar, kepada mertua, kepada keluarga besar, kepada para tetangga-tetangga kita. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Jangan pernah mengatakan, dia lebih muda, saya lebih tua, harusnya dia yang telepon ke saya, yang tanyakan di masa kita lebih banyak terkurung di rumah ini, lockdown ini. Kok dia yang muda harusnya telepon kepada saya sebagai tante, sebagai omnya. Jangan, saudara.
Mari kita terpanggil untuk melayani satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Jangan perhitungkan waktu yang ada, jangan perhitungkan finansial, jangan perhitungkan usia. Tunjukkan kasih-Mu kepada satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Saudara, 3 hal ini menambah kekayaan rohani kita sekalian. Jadilah orang-orang yang melayani dalam kemerdekaan penuh. Jangan ada ganjalan, jangan ada kedagingan, jangan ada sakit hati, iri, dengki, dan lain sebagainya. Sebab engkau dan saya sudah merdeka. 3 hal, sekali lagi saya bacakan, kita telah dipanggil untuk merdeka. Amin. Yang belum merdeka, datang minta dilayani. Minta terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minta dibaptis, dibimbing untuk terima baptisan. Jadi yang pertama, kita telah dipanggil untuk merdeka. Lalu yang kedua, ingat, janganlah menyalahgunakan kemerdekaan. Jangan salah mengerti tentang kemerdekaan di dalam Kristus, ya. Bukan sekali merdeka tetap merdeka, tidak. Isi kemerdekaan itu untuk kita tidak dijajah, untuk kita tidak kembali dikenakan kuk perhambaan. Karena kita tidak mau nama kita dihapus, oke? Dan yang ketiga adalah hendaklah kita melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, semua karena kasih Tuhan. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Jangan ikut yang ada di luar sana, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, punya naluri untuk membunuh, menganiaya. Kita bukan orang yang demikian. Kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Tuhan sudah memerdekakan saudara dan saya. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuk perhambaan dosa. Dan kami adalah orang-orang yang dikenakan kuk sebagai hamba kebenaran. Kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hidup dalam kasih, melayani seorang kepada yang lain. Karena ikatan kasih Kristus. Tanpa membedakan usia, membedakan warna kulit, membedakan suku, kaum, bahasa. Sebab kami yang sudah dimerdekakan dalam Kristus adalah keluarga besar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami adalah tubuh-Mu dan Engkau menjadi kepala dalam tubuh sebagai gereja Tuhan. Terima kasih untuk keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Sola Gracia. Engkau mempersatukan kami dalam perbedaan-perbedaan bahasa, suku, perbedaan kebudayaan satu dengan yang lain. Tapi kami dibungkus dalam satu pakaian sebagai tubuh Kristus. Dan Engkau jadi kepala dari gereja-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kasih Kristus itu terpancar di tengah keluarga Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sola Gracia. Dan kami mau menyalurkan kasih itu keluar lewat Sola Gracia Ministry. Sebab itu Engkau juga memberkati pelayanan Sola Gracia Ministry. Baik di PAUD ya Tuhan, juga pelayanan-pelayanan penginjilan dari kampung ke kampung, perorangan yang kami kerjakan. Untuk membagikan kasih-Mu kepada orang banyak di luar 4 sisi tembok gereja. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya ingin membacakan beberapa hal yang perlu diketahui oleh jemaat. Yang pertama, dalam 1 minggu ini kita
ada 2 keluarga bagian dari GBI Sola Gracia yang mengalami kedukaan. Yang pertama keluarga dari Bapak Daniel Pakombong, di mana Ibu kekasih mama dari Ibu Daniel Pakombong meninggal pada hari Selasa dan sudah dimakamkan. Juga hari Kamis, ayah dari Ibu Eva, istri dari Pak Tantan, ayahnya meninggal karena memang sudah dalam masa perawatan berobat karena kanker liver. Semua karena anugerah Tuhan, 2 keluarga ini tetap kuat, tetap tabah, bisa melewati apa yang dihadapi. Terima kasih buat dukungan turut sepenanggungan dari jemaat sekalian. Dan pengumuman kegiatan gereja, hari Sabtu tanggal 14 Agustus, kita akan masuk di kegiatan wanita pada jam 11 siang dengan materi protokol kesehatan dalam keluarga. Akan dilakukan lewat program Zoom dan dilayani narasumbernya Dr. Claudia. Mari para wanita ikut bergabung di dalamnya sehingga bertambah pengetahuan kita, ya. Dan yang kedua, hari Sabtu juga Bapak Ibu yang punya anak usia sekolah minggu akan dikunjungi oleh guru sekolah minggu pada jam 5 sore atau jam 17 dengan program YouTube kelas sekolah minggu. Siapkan juga anak-anak Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada ibadah raya minggu depan kita masih tetap melaksanakannya via YouTube seperti hari ini sampai dengan berakhirnya bulan Agustus. Kita berdoa ada perubahan, kita bisa kembali lagi beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua yang di rumah kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran, Engkau ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Naikkan syukur kita, katakan kami memuji. Kami memuji kebesaran, Engkau ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Di tengah-tengah kami Tuhan. ajaib Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami dengan sukacita, dengan satu pengharapan dan kekuatan yang baru. Hakikat dari ibadah ini Tuhan menjamah setiap keluarga di rumah masing-masing, maupun kekasih-kekasih jemaat-Mu yang sedang berada di pos-pos tempat mereka bekerja, yang mengikuti ibadah ini di tempat pekerjaan mereka. Tuhan, biarlah lawatan-Mu menguasai setiap kami. Kami namakan minggu ini adalah minggu pertolongan Tuhan, minggu mujizat bagi kami. Kami akan lihat angka penurunan COVID di kota kami Tuhan. Kami akan mendengar kemenangan terjadi, kesaksian dari orang-orang yang dirawat di rumah sakit boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang isolasi mandiri juga Tuhan, mereka boleh menyelesaikan dan boleh mengalami, oh Tuhan, kesembuhan yang daripada-Mu. Kali lagi Tuhan, kami memperhadapkan juga keluarga Bapak Daniel Pakombong. Penghiburan yang daripada Roh Kudus turun atas keluarga ini. Juga kepada Tuhan Ibu Eva,
pada suami dan keluarga besarnya. Tuhan sudah ambil ayah dari Ibu Eva yang sudah melewati masa pengobatan, berobat sakit kanker livernya Tuhan. Engkau tahu batas kemampuan orang tua kekasih ini. Engkau mengangkat dia di tengah kehidupan keluarganya. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka sudah ada di tempat di Firdaus-Mu Bapa. Engkau beri penghiburan kepada yang ditinggalkan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk penanganan COVID di kota ini Tuhan. Rumah sakit yang ada, para medis yang bekerja, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah sakit itu. Jadikan para medis sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong pasien yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Dan berikan proteksi ya Tuhan yang double kepada para tim medis, khususnya jemaat-Mu yang berprofesi dokter, perawat, mantri Tuhan, apoteker yang bekerja ya Tuhan di rumah sakit yang ada di kota kami. Mereka tetap terlindungi oleh kuasa darah-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Wali Kota. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Wali Kota beserta dengan OPD yang ada. Juga Dinas Kesehatan Kota, gugus COVID di kota kami. Mereka bekerja bahu-membahu Tuhan. Kami akan melihat pertolongan-Mu. Mereka bekerja dengan tidak mengenal lelah. Dan kami akan lihat lewat doa-doa persekutuan gereja sekota, anak-anak Tuhan. Kami serentak berdoa di hari Selasa dan hari Jumat jam 12. Kami akan melihat lagi mujizat di minggu ini. Angka penurunan COVID terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk titik-titik dilaksanakannya vaksin. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang belum divaksin boleh merapat di sana. Masyarakat, tumbuhkan kesadaran mereka Bapa di surga untuk menerima vaksin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan untuk Provinsi Papua di mana kami ada. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia di usia ke-76. Engkau menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, para gubernur di Nusantara ini Tuhan, juga Bupati dan Wali Kota. Berkati gereja kami, Gereja Bethel Indonesia. Tuhan lawat mulai dari tingkat sinode, pimpinan-pimpinan daerah, gembala-gembala jemaat. Biarlah hikmat Tuhan turun. Jadikan Gereja Bethel Indonesia menyuarakan suara kenabian, menjadi gereja yang makin kudus dan am di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu Bapa di surga yang sudah berkemenangan dari semua yang dilewati masa karantina, masa isolasi mandiri. Mereka akan terus dipulihkan sampai sempurna. Kami berdoa Bapa, jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, yang juga memberikan persepuluhan, baik dibawa ke rumah Tuhan maupun ditransfer. Engkau lihat hati mereka yang memberi. Dengan takut akan Tuhan mereka mengerjakannya. Genapi janji firman-Mu Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit, halau belalang pelahap. Izinkan jemaat mengelola berkat yang Kau berikan di saat yang sulit ini Tuhan. Dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, mengelola setiap berkat sehingga mencukupi untuk kebutuhan hidup jemaat-Mu. Dan juga untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, turun melimpah atas saudara dan saya, tinggal menetap dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dari siang hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.